Halo, Malam, selamat Dok. malam Dokter Florence. Ya, salam kenal, Dok. Perkenalkan saya Dokter Richard, Dok. Ya, Ya, Dok. kenal. Saya sering dengar namanya sih, Dok, dari Dokter Ronald, Dok. Cuma baru ketemu ya, Dok. Ya, Dokter. Selamat malam Dokter. Terima kasih Dokter ya sudah mau apa bergabung di kami di sini. Ini kayaknya apa para eh, yang di share sudah pada masuk deh Dokter teman-temannya. Iya, Dok. Terima kasih. Makasih, Ya, Dokter. sama-sama, Dok. Ya, Dokter Lawrence, saya mungkin saya akan nyapa dulu ya kepada Iya, audiens boleh, sekalian. boleh, Dok. Iya, Dok. Eh, Terima kasih sudah hadir ya di sini di acara rutin terus ya untuk Iya, menghadirkan para pembicara dan pakar-pakar ya di bidangnya ya. Nah, hari ini teman-teman sekalian kita uh, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, saya Dr. Rita selaku selaku apa, salah satu ya tim di Produk.ID dan founder juga sih di situ. Nah, bersama kita di sini sudah ada Dr. Laurencia akan membicarakan mengenai malam. masalah ginjal dok ya, nutrisi pada ginjal nih terutamanya nih ya. Nah ini mungkin Ya, teman-teman di benar, Dok. going banyak yang mungkin komunitas di ginjalnya nanti ya. Ya, Ya, benar, Dok. ya, oke. Mungkin kita akan bicara dulu ya mengenai penyakit ginjal ya dok ya. Mungkin lagi tren juga sekarang ini penyakit ginjal ini, apalagi banyak kasus-kasus yang apa sehingga harus cuci darah ya dok ya. Cuci Ya, darah benar, Dok. dan sampai ke arah DVT ya, amputasi dan sebagainya, dan itu Hmm. menjadi permasalahan juga sih, terutama Hmm. eh, di dunia kesehatan lah ya, karena Ya, tingginya biayanya nanti yang terkait dengan eh, pemberian apa melakukan treatment terhadap pasien-pasien yang telah terjadi gagal ginjal. Nah, malam ini kita bicara mengenai nutrisinya, Dokter Lorencia ya. iya, benar. Iya, Dok, benar. Jadi, Fokusnya di nutrisinya ya, Dok. ya betul. Jadi kalau misalnya kita sudah terjadi gagal ginjal kan kita ya sudahlah mau diapain ya. Jadi yang penting sekarang kita fokus Hmm. bagaimana maintenance-nya ya, sehingga kita bisa Ya, tetap benar, Dok. hidup sehat dan bisa tetap hidup apa eh, bisa beraktivitas sehari-hari ya. Nah, terutama dengan Ya. nutrisi yang kita akan bicarakan pada malam hari ini. Nah, mungkin silakan dok disampaikan sedikit ya. Apa sih sebenarnya gagal ginjal ya? Kalau dibilang gagal ginjal, sebenarnya apa sih yang bisa sampaikan kepada teman-teman di sini? Ya, terima kasih Dokter Richard. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Malam ini kita santai aja ya kali ya dok, Ya, ngobrol-ngobrol santai aja aja yang santai memang dok. Jadi ya mudah-mudahan ngobrolnya sih kita ngobrol santai tapi yang bermanfaat tentunya ya dok. ya, Ya, hari ini saya akan menyampaikan terutama tentang tips-tips makan enak. Ini kan biasanya orang ya, kalau sudah gagal ginjal selalu kan jadi beban itu adalah makan ya. Makannya gimana? Tapi sebelum saya masuk ke makan enak tuh yang seperti apa, mungkin saya sampaikan dulu. Jadi apa sih yang dibilang pasien ini adalah gagal ginjal? Suara saya kedengeran kan ya dok ya? ya, kedengaran, Ya. kedengaran sekali, Jadi sangat jelas. kalau iya, ya, pasien itu dibilang penyakit ginjal kronik itu kalau misalnya memang kerusakan ginjalnya yang dinilai dari laju filtrasi glomerulusnya itu sudah mengalami penurunan yaitu di bawah 90 selama 3 bulan. Itu kita katakan bahwa pasien itu sudah mengalami penyakit ginjal kronik. Ini ada guideline-nya yang memang mengatur. Tapi kalau misalnya dia belum mencapai 3 bulan, tuh kita belum bisa bilang kalau pasien itu adalah penyakit ginjal kronik. Jadi kita masih bilangnya mungkin nih gagal ginjal akut, tapi kalau misalnya memang dia udah menetap terus, rusak terus, ureum kreatininnya juga tinggi terus, yaitu kita sudah bilang penyakit ginjal kronik. Seperti itu dok. Kira-kira definisi penyakit ginjal kronik supaya harus tahu dulu ya mungkin ya dok, nih Ya, pasien bingung gagal ginjal itu seperti apa. Soalnya ada yang akut, ada juga yang kronik ya dok. Itu.
Oh, kalau kalau berarti kalau tidak tergantung dari kalau misalnya ternyata karena ada pasien kan nanya nih dok, Orium Ya, creatinine kok sudah segini, apakah saya sudah masuk ke gagal ginjal ya? Nah itu kan jadi ada pertanyaan juga ya berapa. Jadi oh sudah lihat di hasil laboratorium saja, oh ternyata sudah melebihi batas dari yang ditentukan dari laboratorium tadi kan? Nah itu belum bisa dibilang sebagai gagal ginjal. Bagaimana? ya, ya benar dok. Jadi kalau misalnya dia udah lebih dari 3 bulan, kemudian laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 90, itu baru kita bilang dia penyakit ginjal kronik atau orang awam suka Oh, bilang gagal ginjal. Tapi kalau misalnya dalam belum 3 bulan masih ada kesempatan mungkin mengalami perbaikan jika penyebabnya diperbaikin, nah itu kita belum bisa bilang dia penyakit ginjal kronik. Seperti nah itu dok. jadi ini ada yang menarik tadi dokter sampaikan di awal tadi. Yang Ya, menggelitik saya tadi tuh makan enak ya, jadi makan iya, enak ya. Ya itu agak apa? Agak bingung juga ya, kok bisa sih orang makan makan enak ya. Cuman iya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke situ tadi ya. Sebelum iya, masuk ke situ, apa ada nggak sih yang diperhatikan kalau kita sudah masuk ke gagal ginjal kronis nih ya, dokter ya? iya, Udah iya benar. didiagnosa dokter tadi sesuai dengan kriteria tadi bahwa 3 bulan, kemudian laju filtrasinya sudah sekian, memang yang sudah harus dinyatakan sebagai gagal ginjal kronik. Kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan nih, atau hal-hal yang harus diperhatikan dulu deh eh, dengan pasien dengan gagal ginjal kronik itu? Iya, ya dok. Jadi kalau misalnya orang udah dibilang penyakit ginjal kronik yang memang sudah lebih dari 3 bulan kerusakan ginjalnya, itu nanti kan dibagi lagi dok stadiumnya ada 1 sampai 5. Kemudian ada yang pre-dialisis atau belum cuci darah dan ada juga yang sudah cuci darah. Nah ini akan berbeda untuk kebutuhannya terutama. Jadi kalau yang pasien belum cuci darah itu mungkin kebutuhan proteinnya akan sangat dibatasi ya dok ya. Jadi kalau misalnya sudah cuci darah kebutuhan proteinnya tuh bisa lebih besar. Itu yang berbeda ada di proteinnya. Jadi kalau belum cuci darah, kebutuhan proteinnya sekitar 0,4 sampai 0,6 gram per kilo per hari. Kalau yang sudah cuci darah itu sekitar 1 sampai 1,2 gram per kilo per hari. Nah, ini di Berarti sini nih dok yang mau saya sampaikan karena kadang-kadang tuh pasien dengan penyakit ginjal kronik itu terutama yang sudah cuci darah ya, itu kadang mereka jadi takut makan apa aja tuh takut gitu dok. Nanti mereka bilangnya kalau saya makan ini nanti saya jadi cepet cuci darah nih. Nah, iya, itu yang mau saya sampaikan sebenarnya di sini dok. iya, iya, makanya kan Iya, pasien biasa lah kalau apapun kalau misalnya sudah gagal ginjal, saya makan apapun jadi akhirnya dianggap bahwa jadi berbahaya ya bagi ginjalnya ya. iya Nah tadi benar ada dok. yang bilang protein dong. Memang untuk Iya. yang kasus gagal ginjal kronis ini protein saja apa yang harus yang diperhatikan atau ada nutrisi lain yang harus diperhatikan? Ya, benar dok. Jadi tidak hanya protein, sebenarnya ada juga yang penting juga ya dok, itu adalah kadar elektrolitnya. Elektrolitnya itu terutama adalah natrium, kalium, itu yang harus benar-benar diperhatikan asupannya. Itu dok. Oh jadi nutrisinya tuh tadi kan kalau protein berarti kan harus dibatasi dok ya, batasi dengan kadar Iya, sekian-sekian benar. tadi ya. Mungkin nanti ada partisipan boleh sih tanya kalau yang kurang jelas bisa aja DM lagi kita berapa sih kadar protein nanti mungkin kita akan jawab di komen ya nanti ya. Ya, Iya, nutrisinya tadi protein tadi yang harus dibatasi. Kemudian yang lain bagaimana untuk karbohidrat kan ada kalau istilah sekarang itu iya, kan ada makronutrien dok ya. Ada iya, iya, mikronutrien. Nutrien itu mm, protein, karbohidrat sama lemak ya atau iya, lemak. Sama mikronutrien kan vitamin A sampai ya Z lah ya, boleh kita bilang iya, kalau ada vitamin vitamin Z. mineral dok ya. Nah Ya, itu jadi bagaimana? kalau kebutuhan sendiri benar dok ada makro dan mikronutrien. Kalau makronutrien sendiri itu tadi kita kan ada kebutuhan kalori sehari ya dok. Jadi sehari kita mesti makan berapa kalori. Itu kalau pada pasien dengan penyakit ginjal kronik, baik yang sudah cuci darah maupun belum itu sama, yaitu kebutuhannya sekitar 30 sampai 35 kilokalori per kilo per hari. Nah, kalau kita udah tahu nih kebutuhan kalorinya sehari berapa, nah itu baru kita bagikan. Kita bagikan ke karbohidrat berapa persen, protein berapa persen, lemak berapa persen.
Nah, pastinya kalau pada pasien dengan gagal ginjal ataupun penyakit ginjal kronik, yang harus diperhatikan ada proteinnya dulu. Nanti dari proteinnya itu kita hitung dulu kebutuhannya sesuai untuk yang cuci darah atau belum. Habis itu sisanya, kalori sisa karbohidrat dan lemak. Nah, kurang lebih untuk karbohidrat itu kebutuhannya 60%. Untuk lemaknya itu sekitar 30%-an, Dok. Itu kurang lebih kebutuhannya. Itu, Dok, kira-kira. Mikronutrien ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya, Dok, ya. Tapi kalau untuk yang mineral ini yang ada elektrolit, tadi yang seperti saya bilang, natrium, kalium, terutama itu yang harus diperhatikan pada pasien dengan penyakit ginjal. Itu, Dok. Wah, ini menarik sekali dokter. Kita mulai dari masuk ke ininya ya, ukuran rumah tangga tadi dok ya. Tadi kan sudah kita Iya, bicara tentang makronutrien, vitamin, ada elektrolit kebutuhannya ya. iya, Mungkin nanti kan di sini kan para orang awam semua ya. Jadi kalau iya, misalnya Dok. kita bilang secara umum ya di ukuran rumah tangga, kalau kita bilang apa saja sih makanan yang harus kita konsumsi ya selama kita Iya, melakukan apa uh, terkena gagal ginjal kronik ini dok. Ini kan jadi bingung juga banyak iya, masyarakat nggak tahu saya harus makan apa. iya, Kalau benar. tadi dijabarkan dari dokter tadi makro, nutrien, kemudian kalau dijabarkan jadi makanan seperti apa? Iya, benar, Dok, benar. Iya. Ya, jadi kalau misalnya untuk ngukur tuh sebenarnya, nah ini yang mau saya sampaikan hari ini, Dok, supaya para pasien dengan penyakit ginjal kronik itu mereka bisa tadi yang saya bilang makan enak, Dok. Nah, mereka Nah, bisa makan apa aja asal mereka itu diukur makannya. Nah, cara mengukurnya ini yang memang butuh apa trik ya, Dok. Ada triknya dan juga ada tipsnya, yaitu kita bisa menggunakan namanya ukuran rumah tangga. Jadi ya. sebenarnya ada tabelnya nih, Dok, seperti ini nih, saya udah bawa contoh-contoh. Nah, nanti boleh di-share ke kita Ya, nih, kalau kita mau itu nanti kita kasih ke para partisipan kita sini ya kali dok ya. Nanti ya, silakan. ya boleh, boleh. Atau mereka kalau mau mau cari di Google juga ada sih, Dok, tinggal searching di situ, Oh masukin iya. aja daftar penukar ukuran rumah tangga. Nanti itu bisa keluar listnya, Dok. Misalnya ada pasien udah dihitungkan gitu ya, Dok, kebutuhan kalorinya, karbohidrat, protein, lemaknya berapa. Terus habis itu mereka bisa ngitung nih, contohnya misalnya kalau mereka makan satu telur itu dia mengandung proteinnya 7 gram. Jadi kalau sehari misalnya pasiennya berat badannya 50 kilo gitu ya dok, terus habis gitu dia sudah cuci darah, berarti kan kebutuhannya 1 gram. Jadi dia boleh makan 50 gram protein sehari ya dok. Nah itu berarti kan dia makan satu telur udah 7 gram nih. Nah, sisanya yang 43 gram mau dimakan dari mana nih proteinnya? Nah, itu ada misalnya contohnya lagi 10 bakso, 10 butir bakso. Oh Itu iya dia iya juga betul. setara dengan proteinnya 7 gram. Ya, tinggal dihitung aja dok dari situ. Cuman Sebenarnya nggak yang paling harus ya. kalau ukuran baksonya beda kan susah dok. Ada sih. Nah, itu ada dok di situ. Nanti bisa pakai sebenarnya bisa pakai timbangan atau ada juga ukurannya ada dengan gelasan. Tinggal daftar penukarnya tuh akan jelasin sih dok. Ini di tabel-tabelnya ada sebenarnya dok di Iya iya. sini. Iya, Iya, itu satu bakso kata orang kan, kalau dia makan baksonya segini dok, kan pusing. Oh ya, iya benar tadi dok. telur, tadi telur dokter ya, tadi telur. Kemudian telur itu kuningnya dimakan nggak? Tapi telur kuningnya dimakan nggak? Kan Nah, kita proteinnya kan kuning. perlu dari minyak putih ya kan? Hmm. Iya dok. Nah, kalau kuning itu kan dia sebenarnya lebih ke tinggi lemak ya dok, bukan ke Ya. arah protein. Nah, itu boleh saja dimakan, tapi sehari tidak boleh lebih dari 2 kuning telur. Oh, Itu dok. nanti. Berarti ini teman-teman coba Ya. diperhatikan tuh bahwa nutrisi penting, tapi ada hal-hal yang penting nggak boleh dimakan juga tuh, nggak semua harus dimakan kan ya. Nah, Iya benar sekarang dok. balik ke makanan kan ada makanan utama dok ya, makan utama. Iya. Nah, kalau porsinya itu bagaimana? Kalau misalnya kita mau cara gampangnya aja lah, kan kita bingung nih kalau makan kan harus ditimbang-timbang kan susah dok ya. Kalau misalnya Iya, berupa satu piring tuh berapa kira-kira porsinya, misalnya karbohidratnya, kemudian proteinnya, kemudian apa ada lemaknya gitu loh dok. Kalau untuk ginjal kronik itu ada nggak sih kira-kira yang gampangnya gitu kalau diterapkan? ya sebenarnya ada dok dengan ukuran tangan ya dok. Itu ada dok untuk mengukur, tapi itu adalah untuk gizi seimbang. Nah dari situ bisa diambil sih sebenarnya untuk
ukuran karbohidrat dan lemaknya. Ya, kalau protein tetap mau nggak mau harus dihitung. Jadi supaya Ya, pasien-pasien penyakit ginjal kronik lebih leluasa nih makan proteinnya, bisa makan macam-macam, jadi nggak setiap hari cuma makannya, mungkin ya, takut makanya cuma berani telur satu atau mungkin tahu tempe gitu kan dok. Nah itu ya, bisa ya. pakai ukuran rumah tangga, tapi kalau untuk yang lainnya karbohidrat dan lemak itu bisa pakai ukuran tangan dok. Misalnya kalau lemak itu segini sih dok, tiga apa sekelingking. Iya, iya. Kalau misalnya karbohidrat itu adalah ini ya dok, setangan apa segini ya dok. Ini Iya. karbohidrat segitu. Itu ada ukurannya sih dok. Jadi bisa sebenarnya kalau untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik, kalau sudah cuci darah itu yang protein, mau sudah cuci darah atau belum tuh proteinnya yang mesti dijaga dok. Itu. Jadi intinya tetap protein, balik-balik lagi protein bahwa kita harus Iya. mengurangi, atau bukan mengurangi, artinya menjaga konsumsi dari jumlah protein Iya. yang harus kita makan, kan? Iya. Mungkin saya Oke, tambahkan dok, nggak boleh mengurangi loh dok. Karena kadang-kadang benar dok, kalau sudah cuci darah tuh justru nggak boleh mengurangi. Karena kan waktu dia cuci darah, itu proteinnya terbuang, oh tercuci. Jadi diatur dong dia ya, harus, diatur ya, iya jadi benar diatur dok. ya, jumlah proteinnya Iya, diatur. Ini salah salah iya, diatur jumlah iya proteinnya. benar. Jadi nggak Artinya boleh dikurangin, harus ditambahkan, yaitu dihitung tadi yang saya bilang 1 sampai 1,2 gram itu. Nah, iya, kecuali kalau belum cuci darah. Kalau belum cuci darah ya memang harus dikurangin. Nah, kalau sudah cuci darah, terus habis itu dikurangin proteinnya, nanti malah jadi resiko malnutrisi dok ya pasiennya. betul. Jadi artinya sudah diatur Oh, jumlah proteinnya, paling penting proteinnya kalau sudah cuci darah harus benar-benar dihitung ya dok ya, itu sesuai dengan iya, kebutuhan. Betul iya betul. dok, benar dok. Oke, mungkin ada pertanyaan kali dari para audiens di sini ya sebelum kita lanjut nanti ya. Ini masih Iya, banyak benar dok. kita dokter sebenarnya belum belum sampai ke ini nih, mikronutriennya nih, apa sih Iya, makanan apa sih yang harus silakan kalau ada iya, pertanyaan dulu daripada audiens ya. Kalau ada pertanyaan silakan silakan iya boleh dok. disampaikan. Sebelum kita masuk ke Ke kayaknya belum ada, mikronutriennya ya dok. belum dong, belum dokter ya. Nah, kita balik lagi ke pembahasan nih dokter. Jadi tadi kan dari makanan utama mungkin ya yang harus disajikan di atas meja kita. Masuk lagi Iya ke dok. buah-buahan dan sayur nih. Ini kan kalau appetizer-nya lah ya, kalau kita habis makan, ataukah menjadi Iya dok. makanan utama nih sayur dan buah-buahan kita nggak tahu juga ya. Jadi kalau kita habis Mm-mm. makan biasanya kita harus makan buah-buahan atau di dalam makanan kita juga harus ada sayur sebenarnya yang harus kita konsumsi. Nah itu bagaimana? Apa yang boleh dan Ya, apa yang tidak boleh dan juga apa kira-kira aturannya berapa banyak tuh kalau secara rumah tangga ya kita aturannya. iya dok. Ya benar dok. Jadi emang selalu kan identik kalau pasien-pasien dengan penyakit ginjal tuh nggak boleh makan buah sayur yang mengandung tinggi kalium terutama ya dok. Karena Ya, kita tahu kan kalium itu kalau pada pasien dengan ginjalnya terganggu, dia nggak bisa dikeluarin. Kalau dia numpuk di dalam tubuh tinggi bisa menyebabkan henti jantung mendadak, itu yang ditakutkan. Nah, kemudian kalium itu ada di mana? Sebenarnya hampir semua buah dan sayur pasti ada kaliumnya, sih ada elektrolit tuh pasti ya dok, mineral. Nah, itu tinggal balik lagi. Sebenarnya yang tadi saya mau sampaikan harus kalau mau makan enak tanpa beban makannya ya harus diukur gitu dok. Diukurnya dengan apa ya? Dengan ukuran rumah tangga. Sebagai contohnya dok, pisang. Pisang itu kan selalu identik nggak boleh ya dok, karena dia mengandung tinggi kalium. Jadi ya, pasti pasien penyakit ginjal kronik nggak boleh makan pisang gitu. Padahal sebenarnya kita bisa hitung kebutuhan kalium pada pasien dengan gagal ginjal itu, baik sudah cuci darah atau belum, itu sekitar tidak boleh lebih dari 2000 miligram. Nah, kita tahu kan 2000 miligram ya. Kita lihat misalnya satu pisang dengan berat 200 gram itu dok, itu dia mengandung kaliumnya sekitar 400 miligram. Nah, jadi kalau misalnya memang pengen banget nih makan pisang, ya boleh makan, tapi jangan berlebihan ya. Berarti kalau dia udah makan satu pisang kan berarti sudah mengurangi 400 400 miligram. Jadi sisanya tinggal sekitar 1.600. Nah, itu yang bisa dipenuhi dari mungkin kalium yang lain. Hati-hati aja sih dok itu. jadi mungkin bisa dibatasi satu pisang mungkin satu hari kali dok ya. Sisanya Ya, dari boleh, buah boleh lain gitu dok ya. itu. Kalau kita Iya, iya benar. ada pertanyaan dok, sorry.
ada pertanyaan dari audiens. Protein yang dimaksud dengan protein nabati itu, yang dimaksud dengan protein nabati juga nggak dok protein itu? Apakah hanya protein dari hewan atau ada nabati juga? Bisa nggak sih di Ya, kondisi? jadi kalau untuk protein dok, protein kan memang ada nabati dan hewani. Kalau nabati yang sumbernya dari apa non apa tumbuh-tumbuhan gitu ya dok. Kalau hewani yang dari hewan gitu. Nah, memang dianjurkannya itu lebih baik dengan protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani itu mengandung lebih banyak asam amino esensial dok. Asam amino esensial itu yang tubuh kita tidak bisa bentuk dok. Kita harus butuh dari asupan dari luar gitu. Jadi kalau kita makan protein hewani, itu lebih banyak asam amino esensialnya dibanding dengan yang nabati. Nah, kadang sering ada pertanyaan, berarti saya nggak boleh makan nabati dong, mending yang hewani? Ya nggak juga sih, boleh dikombinasi. Kan sebenarnya kita hitung dulu total kebutuhan proteinnya kan dok. Nanti baru asam aminonya itu kan kalau sudah dipecah seperti itu dok. Nah ini kalau misalnya yang yang eh, yang hanya bisa makan tumbuh-tumbuhan ya atau dietnya apa istilahnya itu ya vegetarian itu Ya, berarti vegetarian. masih boleh juga lah artinya dengan nabati sih oke-oke aja ya dok ya cuman Ya, masih oke dok. penambahan dari asam amino esensialnya ini harus diperhatikan juga nih dari mana nih. Iya, iya dok. Saya sih Oke. sempat baca dok, bahkan ada yang di penelitian terbaru, katanya ada yang bilang sih sama sebenarnya kandungan dari asam amino esensial di protein hewani maupun nabati. Cuma memang nggak semua protein nabati itu dia mengandung tinggi asam amino esensial seperti itu dok. Oh, nah ini menarik nih. Saya juga Iya. harus mengetahui mengenai kandungan asam amino esensial dari mana aja nih. Oke, ada lagi Iya. sedikit, ada pertanyaan lagi, dok. Bagaimana dengan dalam kandungan fosfornya ya? Bagaimana dengan yang fosfor ya, dok ya? Kebutuhan Ya, fosfor gimana tuh, dokter? ya, untuk fosfor tuh memang harus dibatasin juga ya dok. Ada pasien dengan gagal ginjal. Nah ini di sini nih fosfor itu jangan lupa setiap kali kita makan protein tuh juga ada fosfor dok. Jadi hati-hati juga. Makanya sebenarnya protein itu kalau kita udah dihitung nih kebutuhannya sesuai dengan yang tadi saya bilang 1 sampai 1,2 gram, yaitu tentunya fosfornya juga tidak akan berlebih. Seperti itu dok. Memang Ya, fosfor itu juga harus diperhatikan dok. oke. Eh, Tadi sudah bicara mengenai ini tadi masuk ke buah-buahan tadi dok, sayuran buah yang boleh dan tidak boleh dimakan tadi ya. Kita belum masuk tadi Ya. kira-kira Kenapa apa dok? nih? Sayur dan buah, ini sayur dan buah yang misalnya apa sih yang kita tidak boleh makan dan boleh makan? Tadi sudah termasuk Hmm, tadi ya. Kalau saya ya, dari buah-buahan selain pisang tadi apa dong? Selain pisang ya. tadi. Jadi yang mau saya sampaikan dok, bahwa sebenarnya sayur buah tuh semua boleh makan mereka dok. Asal tadi mereka harus tahu bahwa setiap berapa gram dari sayur atau buah yang mereka makan itu mengandung kaliumnya itu berapa. Jadi Wah, contohnya yang saya kasih tahu pisang. Kemudian bisa juga misalnya bayam. Bayam itu juga dibilang katanya mengandung tinggi kalium gitu kan dok. Nah itu balik lagi kita mesti hitung. Itu ada listnya kok. Tadi kalau misalnya teman-teman di sini apa cari gitu ya searching di Google itu ada sih. Mereka akan hitungin dari tadi yang saya bilang daftar penukar ukuran rumah tangga. Jadi mereka ya, bisa kira-kira. Kalau nggak pakai timbangan, biasanya mereka akan pakai apa namanya dok? ya Gelas, dia ukuran bilang misalnya ukuran gelas tubuh kita kali aqua, kan. Ukuran tubuh kita juga ya kali ya. iya, Satu jempol, iya satu dok, jari sudah kayak gampang. iya, iya benar dok, Ya, nah mungkin ada yang gini dokter. Tadi kan sudah bicara nih secara umum bahwa kemudian ada makanan yang tidak boleh dimakan, protein kemudian kita harus ukur benar-benar, terutama pada kasus gagal ginjal kronis, ya kan? Karena kebutuhannya sangat iya. penting sekali untuk tubuh kita. Cuman eh, ada nggak sih perbedaan nih antara anak, misalnya dia mengalami ginjal kronis, kemudian dewasa, kemudian pada lansia, ada nggak sih makanan-makanan mungkin yang beda gitu antara pasien-pasien yang mengalami ginjal kronis ini. Ya, kalau untuk penyakit ginjal kronis, dok, itu sama sih dok kebutuhannya mau dari anak, mau dari apa dewasa maupun sampai lansia, itu sama dok kebutuhan proteinnya di yang seperti saya bilang itu dok. Soalnya itu kan sudah per kilogram berat badan ya dok, jadi sudah sebenarnya pakem ya dok itu.
Kalau disesuaikan berat jenisnya, badannya berapa. dari jenisnya juga sama ya, Sama dok, jenis tinggal dari kita makanan mesti ya. tahu sih. Iya, itu kandungannya apa nih yang kita makan. Kalau misalnya mau makan tahu atau mau makan tempe gitu kan dok, itu juga ada satu, misalnya 100 gram tahu atau tempe itu mengandung proteinnya berapa, itu ada juga dok. Jadi mereka bisa lebih enak sih, bisa baca gitu ya. Dan Oke. kalau mau di searching juga banyak tuh di Google dok. Nah, ini dari jenis makanannya dok ya. Tadi kan sudah diukur eh, makanan yang harus dimakan dan jenis-jenis makanan. Enggak sih dengan cara pengolahan makanan tadi. Nah, Misalnya iya dok. kemudian direbus saja gitu loh maksud saya. Ya kalau mau yang lebih sehat dok, memang dianjurkan adalah makanan itu kan direbus atau di steam ya dok, kurangin untuk digoreng. Tapi kalau untuk digoreng pun, kalau memang nggak bisa, misalnya nggak suka makanan yang rebus ataupun steam kan ada juga orang yang seperti itu ya boleh di apa digoreng. Tapi ya dengan catatan minyaknya diperhatikan, jangan sampai minyaknya udah hitam banget, udah berkali-kali masih dipakai lagi. Kemudian juga kalau sekarang kan kita lebih simpel ya dok, ada air fryer ya dok. Yang menggoreng tanpa minyak kan dok, dan rasanya nggak Oh berubah iya juga iya. makanannya. Nah itu bisa juga sih dok menjadi pilihan Tapi gitu dok. pilihan tetap ya kalau mau makanan sehat tadi ya cara pengolahannya harus diperhatikan juga kali dokter ya. Jadi Iya bener dok. pilihan kita ya sudahlah mendingan kita direbus atau dengan dibakar kan itu kan menjadi masalah juga ya Ya kalau di apa dipanggang iya dok, boleh panggang. juga dok. Nah, dan Iya ini pertanyaan dokter nih. Kayaknya nih iya dok. apa asam uratnya tinggi bagaimana ya dok? Asam urat ini kan berpengaruh nih ke ginjal sebenarnya. Kalau asam urat bagaimana kalau asam uratnya tinggi di atas 10 nih katanya 10,4 asam uratnya lumayan tinggi juga nih kalau ada 10,4 ini bagaimana? Iya benar tinggi sih dok. Ya kalau sudah terlalu tinggi memang harus dibantu dengan obat ya dok. Kita nggak bisa dengan apa pola makan diperbaikin terus turun juga apa agak susah apalagi kalau sudah pasien datang dengan penyakit ginjal kronik. Nah, lebih sebaiknya dengan obat. Tapi kalau misalnya memang belum ada penyakit ginjal kronik, ya mungkin pasien bisa menjaga, memang jaga asupan makanan yang sumbernya dari protein seperti kacang-kacangan tuh yang salah satunya menyebabkan peningkatan asam urat. Seperti itu, dok. Ada batasan nggak nih peningkatan risiko terhadap gagal ginjal kronis kalau asam uratnya berapa gitu secara ini dok? Jadi misalnya Kalau ini dari yang dengan asam kalau urat misalnya ini asam urat tinggi-tinggi terus tuh berapa yang sampai bisa menyebabkan kerusakan ginjal ya, ya dok? Ya sebenarnya kalau dari penelitian ataupun dari guideline sendiri kan sampai sekarang penyebab penyakit ginjal kronik tetap paling tinggi dari hipertensi dan diabetes ya dok. Jadi kalau untuk asam urat bisa menyebabkan tapi tidak setinggi kalau pasien itu ada hipertensi dan ada diabetes. Seperti itu dok. ya, ya siap-siap berarti ya memang itu tidak langsung berpengaruh langsung lah ya nanti terhadap jadi Iya, iya diabetes dok. dan hipertensi itulah yang menjadi penyebab utama ya jadi Iya menyebabkan dok. ginjal kronis ya. Nah Iya, dari sisi makanan nih ini kita iya dok. dari pencegahan dok ya pencegahan ya kita tadi kan nutrisi yang sudah dari ginjal kronis. Nah kalau pencegahan kalau ada kan orang suka makan makanan misalnya minuman lah ya yang berwarna ya kan dia suka Mm-mm. jadi minumannya itu suka yang berwarna dok berwarna-warni kemudian harus Oke. yang berwarna lah ya itu ada teman saya begitu setiap hari dia minumnya itu tidak mau yang putih harus yang berwarna minumannya nah itu apakah meningkatkan resiko terjadinya gagal ginjal nggak sih. Ya, itu sudah jelas ya dok, kan memang sebaiknya kita meminum air itu adalah air yang tidak berwarna dan tidak berasa. Kalau dia berwarna kan pasti sudah ada kemungkinan ada pewarna yang pertama yang kita takutkan dan kita tahu bahwa pewarna itu merupakan salah satu yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Bahkan kalau pewarnanya ya kalau dari pewarna makanan, kalau misalnya dari pewarna kain itu juga bisa menyebabkan tumor ginjal kan dok. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada warna, kemudian ada rasa atau manis gitu kan. Nah, manis dengan apa kandungan gula yang tinggi setiap hari itu juga bisa menyebabkan diabetes ya lama-lama. Karena ada yang bilang juga sebenarnya diabetes itu bukan genetik loh dok. Genetik sih, tapi genetik Nah lifestyle-nya. Jadi iya jadi keturunan lifestyle-nya. Memang biasanya seperti itu, apalagi kalau orang Jawa gitu ya. Dok. Setiap pagi kan sukanya minum teh manis gitu kan oh dok. iya Nah, biasanya anaknya betul. juga nurun, maunya minumnya teh manis setiap pagi seperti itu dok. Itu teh teh sampai itu
teh digulain apa gula ditehin gitu ya, Dok ya. Karena saking Iya bener manisnya dok. itu. Iya, caranya juga seperti itu. Oke, jadi tetap bisa makan enak ternyata ya orang dengan ginjal kronis ini. Iya Luar dok, yang biasa. penting Heeh. harus dihitung tadi dok. Ini tadi ada yang sempat nanya nih dok, namanya apa gitu kan? Kalau mau cari di Google kata kuncinya adalah daftar penukar ukuran rumah tangga. Tadi dari Wah, situ akan keluar kok. Bisa tahu nih setiap 100 gram tadi yang saya bilang setiap 100 gram daging, misalnya daging sapi itu mengandung protein berapa itu bisa bisa dibaca dan banyak itunya daftar listnya penukar ukuran rumah tangga. rumah Ya, tangga. Iya benar dok. jadi lebih gampang sih kalau kita melihat mengukur dengan cara seperti itu. Kalau nimbang-nimbang kan susah. Setiap Iya hari kita benar dok. kalau ini tadi sempat disinggung juga ya mengenai masalah genetik dok ya. Ada nggak sih pemeriksaan tertentu nih yang bisa Mm-mm, kita gunakan ya mm-mm, terkait dengan masalah gagal ginjal kronis? Jadi kalau seseorang itu kan kadang-kadang makanan itu ada yang tidak bisa dimakan, ada yang bisa dimakan tergantung dari genetiknya. Lagi tren sekarang mm-mm. istilahnya pemeriksaan gen ya untuk Iya. diet ya, untuk diet bisa oh kita tahu nih dietnya nggak boleh dikonsumsi ini dengan memeriksa genetik kita. Ada nggak ya seperti itu untuk Iya, pemeriksaan itu dan memungkinkan nggak sih kalau gagal ginjal kronis itu memilih makanan akhirnya dengan cara seperti itu? bisa dok, bisa banget dok. Kalau misalnya pengen tahu makanan apa yang boleh, yang harus dihindari, kemudian yang harus boleh dimakan tapi dijaga jumlahnya, itu bisa banget dok. Bisa dicek kan. Sekarang ada yang mungkin boleh nyebutin merek kan, gitu. Ada itu namanya NutriGenMe ya. Yang setahu saya sih Ya, yang pertama kali ada pemeriksaan genetik itu untuk kita tahu kita punya itu gen resiko gitu ya. nggak, bisa terkena penyakit jantung, penyakit ginjal, terus makanan apa yang boleh gitu. Nah, itu bisa dengan diperiksa genetik tuh bisa dok Ya, dengan itu multigen gen itu. gitu ya. Istilahnya Iya sekarang dok. tuh lebih kan nutrigenomik ya. Kalau merek sih kalau itu berapa itu ada yang bilang nutrigen ada yang ada yang merek lain juga sih yang bisa digunakan. Iya. Silakan aja sih pilih teman-teman di sini. Cuman itu ada beberapa pasien saya tuh jadi akhirnya mereka bisa memilih loh makanan apa yang mereka yang bisa konsumsi ya dengan hanya Iya, melihat iya. dari profil dari genetik mereka terhadap makanannya. Kan ada yang beberapa orang yang kalau makan jadi terjadi masalah di lambungnya, ya kan? Mm-mm. Ada peradangan di Iya, ada usus, dok. itu itu Iya itu dok. itu bisa ya dokter ya kita melihat dengan cara genetik kita apa yang harus kita konsumsi dan apa yang kita tidak konsumsi. Nah kalau dengan gagal ginjal kronik sendiri mungkin nggak sih kita memilih makanan dengan cara seperti itu kalau misalnya oh saya sudah gagal ginjal kronis berarti saya harus memeriksakan genetik saya nih dengan diet saya apakah bisa nggak saya memilih makanan dengan cara seperti itu untuk yang gagal ginjal Iya dok. kronis ya. Ya, jadi kalau misalnya sudah penyakit ginjal kronik untuk periksa genetik itu masih bisa nggak supaya tahu ya bisa dok masih bermanfaat karena seperti kita ketahui bahkan pasien penyakit ginjal kronik itu ada resiko juga kena penyakit yang lain sebenarnya seperti penyakit jantung ataupun mungkin gangguan pembuluh darah lain misalnya seperti stroke kan banyak juga ya dok pasien dengan apa penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kemudian dia kena stroke ataupun kena serangan jantung tuh ada juga. Nah itu bisa kalau mereka mau ketahui supaya mereka bisa menjaga nih jangan sampai nih kena gara-gara dari pola makannya nanti sampai dia kena ke penyakit yang lain stroke ataupun jantung seperti itu dok. Jadi itu bermanfaat dok ya. Bermanfaat Jadi dok. bermanfaat ya. Jadi memang kalau Iya kita dok. meriksa kan itu bisa satu kali ya sebenarnya satu kali seumur hidup aja ya kita periksa itu ya. Jadi nggak Iya perlu benar lagi dok. diulang-ulang kita pemeriksaannya kan. Iya. Itu lagi Kalau ada tuh yang tadi yang saya sampaikan tuh dok, seperti NutriGenMe, itu kalau misalnya ada update tuh dok, mereka menemukan lagi dari penelitian genetik untuk menilai apa, itu akan diinfokan dok. Jadi satu kali bayar, mereka bisa mendapat infonya ya. update gitu. Dok. Nah, kebetulan kita sudah ini juga dokter sudah apa berkolaborasi juga dengan Butik Genom ini. Silakan nanti kalau Oh udah ya teman-teman dok. kalau mau memeriksakan itu bagus sekali sih. Dan saya bilang sih nggak mahal lah ya untuk suatu pemeriksaan yang memang kita sekali seumur hidup sangat sekali Iya dok. manfaat sekali Iya benar dok. untuk kita ya. Ya mungkin oke kalau ada pertanyaan lain silakan nih kalau ada nggak dokter masih ada nggak terlihat di layar Kayaknya kita. ada ya dok.
Silakan kalau Oh, ada. ini ada pertanyaan nih dok, kalau pakai air fryer itu suhu maksimalnya berapa? Sebenarnya untuk suhu kan balik lagi disesuaikan dengan jenis makanannya yang mau di air fryer ya dok. Kalau Mhm. misalnya makanannya, misalnya udah agak setengah matang, kayak misal contohnya adalah misalnya ayam goreng yang sudah dibumbuin gitu kan dok, itu kan kita cuman cukup sebentar aja suhunya nggak terlalu tinggi, mungkin dengan suhu 100 itu juga udah bisa. Tergantung sih, kalau saya sih biasanya dok itu lebih ke suhunya itu saya tinggiin 200 tapi cuma bentar gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi Nah, itu bisa dimainin sebenarnya dok, iya, antara suhu dan lamanya sih dok, ya, itu tips gitu. berarti itu ya untuk menggunakan alat tadi ya. Ah, Iya dok. oke, kita sampai ke penghujung ya. Sebenarnya masih ada waktu kita ya kalau mau jalan ini. Eh, Iya dok, tips ini apa masih sih? banyak juga. Ya, kan masih Iya ada dok, pertanyaan. Nah, ini ada ini lagi kayaknya pertanyaan masih ya berikutnya. dok. Jadi makanan yang bisa menurunkan urium dan kreatinin apa ya, dokter ya katanya ya? Ya jadi sebenarnya bukan jenis makanannya yang bisa menurunkan, ya pasti nggak ada, karena setiap kali kita makan protein, protein itu akan dimetabolisme di tubuh dan hasil akhirnya adalah urea. Urea Iya. kalau dikeluarkan lewat ginjal, kalau di dalam darah dia ureum namanya. Nah, jadi gimana cara menurunkannya? Ya tadi yang saya bilang, yaitu dengan konsumsi jumlah protein yang tepat. Jangan terlalu berlebihan, jangan kurang. Kalau kurang itu akan menyebabkan malnutrisi, kalau dia berlebihan justru akan memperberat kerja ginjalnya. Nah, itu Seperti itu. jadi. Oke, Ini ada ada pertanyaan lagi ya lagi. dok, kalau tapi belum HD, apa ada saran supaya bisa terhindar dari HD? Tentunya ada. Untuk ini ya dok, yang pertanyaan ini yang masuk ini ada, itu gimana caranya? Jadi untuk orang yang sudah penyakit ginjal kronik, itu kita kan kalau jadi didiagnosa stadium berapa, itu nggak mungkin kan stadiumnya itu turun dok. Tapi kita bisa nih mempertahankan supaya kita itu tetap di stadium itu, misalnya didiagnosa stadium 4 gitu ya. Nah, itu kita pertahankan di stadium itu. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama tadi yang seperti saya bilang, nutrisi diperhatikan, yaitu jumlah proteinnya. Jangan berlebihan, kalau pada pasien yang belum cuci darah itu kan 0,4, 0,6. Kemudian yang kedua adalah yang harus diperhatikan juga adalah pasien ini juga mesti lihat nih ada anemia atau enggak. Kalau ada anemia ya diperbaiki anemianya. Karena kita tahu bahwa ginjal itu kan memproduksi hormon eritropoietin yang merupakan bahan bakunya pembentukan sel darah merah. Seperti itu sih dok. Cara-caranya untuk supaya jangan sampai cuci darah. Utamanya di mana supaya nggak cepat cuci darah? Ya tadi, yang pasti itu dari pola makan, dari Iya. nutrisi, dok. Balik lagi. Ujung-ujungnya ke situ Iya, juga nutrisi. Nutrisi memang harus kita perhatikan makanannya, jenis makanannya ya dok ya. Dari jenis iya, makanannya, jumlah makanan yang kita makan, kemudian cara pengolahan makanan tadi kan, iya, memang harus iya, dok. perhatikan tiga ini memang ya, yang harus kita jenisnya, jumlahnya, kemudian cara pengolahannya. Jenis, jumlah, Ya, iya, jadi cara pengolahannya, dok. cara pengolahannya juga kan. Iya, Oke, ada lagi nggak tips dokter nih yang bisa disampaikan nih terkait dengan gagal ginjal kronis ini terkait nutrisi ya? Karena kita fokus kita kan hari ini makan iya, enak. Saya garis bawah itu makan iya, dok. enak, gitu. Makan enak itu Iya, makan enak dengan gagal ginjal kronis. Nah ini ada iya, yang benar, dok. kalau misalnya gini dokter, sorry. Jadi kalau kita misalnya kan kita ini kan mungkin zaman pandemi kemarin kan kita di rumah aja ya. Nah sekarang ini kan Iya, sudah masuk akhir tahun nih, mm-mm. sukanya biasanya hangout, makan-makan tuh di kafe, ya kan? Kemudian makan di, ya kumpul-kumpul sama temennya, apalagi kalau sudah akhir tahun, yang mungkin umat Kristiani kali ya, umat Kristiani akhirnya Iya, dok. kumpul dengan keluarganya makan, makan. Nah itu Iya, kira-kira tips apa dok yang supaya bisa tetap kita bisa hangout, bisa jalan-jalan, terus mm-mm. makannya tetap makan ginjalnya tetap terjaga gitu dengan kondisi baik. Mm-mm. Ya, Nah, yang pasti tipsnya adalah itu dok, makannya yang harus diperhatikan tadi protein ya, proteinnya itu jangan sampai kebablasan nih, karena apa? Biasa Natal pesta ya, pestanya banyak kan daging semua gitu kan, dok. Nggak apa lupa, jadi dimakan semuanya itu harus ingat tadi balik lagi kalau kita tahu setiap kali, oh sehari-hari itu
kita tuh suka makannya daging apa aja sih? Misalnya kan orang ada ya kecenderungannya kesukaannya makannya apa gitu kan dok. Nah, jadi kita Oh, mungkin lebih baik diingat, oh kalau saya makan segini nih kurang lebih, kalau saya daging saya potong setangan gini, ini kira-kira proteinnya udah berapa nih? Nah itu, jadi jangan lupa meskipun apa mau makan-makan itu boleh aja, tapi jangan lupa berapa banyak yang dimakan itu. Nah itu tadi caranya balik lagi, tinggal dilihat di daftar penukar ukuran rumah tangga di situ. kalau kopi boleh nggak ada? Kalau kopi nih, kopi. Ya, kopi itu sebenarnya kafein kan sebenarnya juga baik ya dok untuk apa? Untuk tubuh kita. Boleh saja asal jumlahnya nggak berlebihan, tidak lebih dari 2 gelas untuk konsumsi kopi itu dalam Kopi, sehari ya dok. kopi yang di ground dok ya, maksudnya ya, bukan kopi-kopi saset itu ya. Iya, 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 bukan, jangan, sebaiknya jangan kopi saset ya, karena biasanya kopi saset itu kan ada juga yang cuman esen ya dok. Apa Iya, sih, cuman makanya. perasa doang, terus udah gitu gulanya biasanya tinggi kan dok. Ya, Jadi jadi lebih baik memang kopi itu yang asli gitu. dua gelas tuh kopi yang di ground ya, di ground kemudian yang memang 2 gelas sehari ya, 2 gelas Iya, itu yang disarankan ya. Nah ini ada nih iya kalau benar. minum susu bagaimana nggak boleh nggak dok saya minum susu nih? Susu apa nih kalau boleh yang diminum Iya. nih? Ya minum susu boleh nggak? Ya boleh saja balik lagi. Tapi ingat setiap kali kita minum susu itu ada protein. Sebagai contohnya kalau kita minum susu 1 gelas itu ada proteinnya 7 gram. Nah itu tinggal kita hitung nih. Kita minum susu mau berapa banyak nih susunya itu. Kali-kali Oh, pasti ada protein. Hampir sih, hampir semua makanan yang mengandung apa makanan-makanan seperti susu, kacang-kacangan kayak gitu, daging tuh pasti ada proteinnya sih, Dok. iya iya iya. Nah ini bisa nih kali harus harus punya mungkin dokter bisa buat buku kali dok ya makanan-makanan yang gak enak selama gagal ginjal kronis. Jadi teman-teman bisa Ya bisa. bisa Iya benar, Dok. jadi belum ada kan makan enak dengan gagal ginjal kronis itu kan menjadi isu yang selama ini orang pasien-pasien itu kalau sudah gagal ginjal tuh wah saya nggak mau makan apa aja gitu apalagi Iya. Iya, Dok. eh, ya konsumsinya yang berat-berat ya jadi Iya. kasihan juga sama mereka kan penyakit ginjal Iya jalan benar, Dok. terus tapi makan juga nggak bisa kan. Nah ini Iya. jadi tips ya teman-teman di sini ya silakan nanti kalau mau berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter Laurencia sih bisa aja nanti ya untuk yang Iya, Dok. kasus-kasus nutrisinya. Nah sekarang untuk penambah HB nih ada nggak sih makanan untuk penambah HB? Kan orang-orang gagal ginjal kan sering nih apa HB-nya turun ya Mm-mm. karena dan kadar eritropoietin tadi ya metabolisme tadi ya. Iya. Mm-mm. Nah itu bagaimana dok? Ya, kalau untuk kadar HB, dok, itu memang kita kalau pada pasien dengan penyakit ginjal kronik kan memang penyebabnya adalah dari kerusakan ginjalnya ini. Jadi kalau memang kadarnya sudah terlalu rendah banget, ya sebaiknya lebih baik diberikan obat dari luar aja. Makanan apakah bisa? Ya pasti bisa makanan itu untuk meningkatkan kadar HB itu pasti ada dok. Seperti contohnya kan buah bit, bayam, terus daging Ya, merah. Itu kan bisa meningkatkan kadar HB. Nah, cuman masalahnya kan mereka ada keterbatasan nih untuk makan makan makanan itu. Jadi ya lebih baik kalau memang itu disuntik aja dok. Disuntik hormon eritropoietin dok. Seperti itu oh dok. gas sekali memang harus tambah darahnya dok transfusi ya dan sebagainya. Iya, iya dok. Ya, kalau memang masih bisa dengan makanan, sebenarnya kalau makanan itu tadi pilihan-pilihan Hmm, tadi bisa diperhatikan. Sebenarnya kalau di searching juga di internet tuh banyak sebenarnya makanan bisa kita banyak lihat ya. apa sih yang bisa Iya dok. menambah apa gula darah kita, Iya, menambahkan HB kita, itu penambah darah iya, ya kan selama iya. uh, kita cuci darah lah ya, boleh dibilang cuci darah itu juga menjadi masalah juga sih Iya dok. dengan nah Tapi jangan satu lupa lagi dok, kalau lihat di internet misalnya ada, oh makanan ini nih bisa meningkatkan kadar HB. Ya, tapi lihat lagi ukuran penukar rumah tangganya. Kalau makan ya berapa banyak itu berapa kandungan berarti harus proteinnya. dilihat lagi ya dokter ya. Oh Iya, ini berapa yang harus kita konsumsi kan? iya, iya dok. Uh, Gitu. Terus ada nih satu lagi dokter nih pertanyaan yang sering Iya. juga yang sering saya lihat juga dengan pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik ini masalah nafsu Mm, makan dok. Kan mereka iya, ini kan mereka suka bolak-balik ke rumah sakit itu sebenarnya mm,
tidak stres dengan kondisi sakitnya sih ya, karena harus cuci darah, balik ke rumah sakit, sehingga dia banyak mereka itu justru menurun karena mereka nafsu makannya turun karena secara psikologis mereka saya tidak bisa disembuhkan lagi atau sehingga ada nggak sih tips-tips nih makanan tuh yang bisa harusnya yang bisa kita bisa meningkatkan gairah kita untuk makan ya untuk tetap hidup sehat ya. Iya. Ada makan makanan Ya. tertentu dong? Sebenarnya kalau makanan tertentu nggak ada dok, cuman balik lagi kenapa sih pasien itu menjadi tidak nafsu makan ya? Karena memang kalau pada pasien penyakit ginjal kronik, kalau ureum kreatinin tinggi, itu mereka pasti akan mual ya dok, salah Ya, satu gejalanya. Nah kalau udah mual, mereka jadi nggak mau makan gitu. Nah emang kalau misalnya memang lagi kondisinya mereka mual, ureum kreatinnya tinggi, nggak bisa makan sama sekali, sebenarnya bisa juga misalnya minum makanan pengganti ya dok, itu kan ada juga misalnya seperti susu yang memang diperuntukkan untuk pasien dengan penyakit ginjal. iya, Itu iya, kan iya. juga ada, Dok. Ya, Kenapa kok itu? Karena untuk menjaga jangan sampai nih gara-gara pas dia lagi mual, nggak nafsu makan, kita ikutin, nanti malah jadi lama-lama jadi malnutrisi. Kalau kita jadi nggak intervensi ya, Dok, kita ada ganti. sekarang kalau makanan ada pengganti makanan lah ya istilahnya ya. Yang sekarang sudah Mm-mm. lengkap juga sih produknya di toko-toko ya, lebih gampang untuk Iya, melihat ya. Jadi kalau iya, misalnya ada permasalahan seperti itu, teman-teman ya jangan nggak mau makan jadinya. Jadi ada iya, solusi sebenarnya bisa aja kita cari makanan yang bisa menggantikan makanan yang harusnya bisa kita konsumsi sehari-hari. Dan itu biasanya ukurannya sudah ada tuh cara konsumsinya iya, dok ya. bener, Dok. Ya, itu udah Ah, fix biasanya, Dok. Kalau misalnya satu gelas itu dia mengandung kalori berapa, protein berapa, ya karbohidrat lemaknya berapa, udah malah jelas. malah lebih gampang ya istilahnya untuk Ya, lebih gampang. Atau lebih ya ini gampang. dok, itu bisa menjadi salah satu pilihan. Misalnya nih, mereka kayaknya tuh saya nggak berani makan macem-macem nih, nah, supaya nggak sampai malnutrisi. Mungkin bisa nih sebagai snacknya dok, itu dengan makanan pengganti seperti itu dok. Wah ini sampai ada nih saya tadi trigger dengan suruh buku setuju dengan bukunya dokter. Terkait dengan pembuatan buku-buku mengenai masalah makanan ya, Ya makanan dok. sehat lama. Jadi, Nanti mungkin bisa saya itu dok, saya buatin nanti bisa di-share di ini ya dok ya, di apa ya kita, Instagramnya Pro Dokter ya dok. ya siap, siap. Nanti kita share ke teman-teman deh kalau dokter bisa bersedia membuat bukunya itu kita bagi gratis-gratis deh bagi teman-teman untuk bukunya ya. Ya terima kasih Iya sekali dok. Dokter Lorencia ini sudah banyak sekali informasi yang mungkin kalau ada yang bisa ada yang mau bertanya lagi silakan sih. Kalau ada yang mau bertanya lagi di Iya. sini masih banyak sekali sepertinya mau join belum selesai kita sampai pagi nih dok ya jadi ada, Iya dok, ada lagi karena satu pasti nggak selesai ya dok, ya, yang dibahas banyak dok. ini ada pemeriksaan lab nih ada pemeriksaan ini ada pertanyaan bagaimana cara cek kecukupan asupan protein pada pasien gagal ginjal kronik Mm-mm, mm-mm. awal HD maupun CAPD ya periksa lab darah apa nih apakah kita periksa lagi lab di awal atau gimana dokter terkait dengan Iya, nutrisi ya kan ya ya, nutrisinya bukan hanya betul. protein ya nutrisinya Ya. ya. Jadi kalau untuk protein kita bisa tahu nggak sih apa cukup apa enggak nih yang kita makan? Sebenarnya paling gampang tuh bisa diperiksa adalah dari kadar bun ya dok. Kadar apa ureum darah ya itu ureum Ya, tuh sebenarnya menggambarkan protein sih. Kalau kan setiap kali kita makan protein pasti akan dipecah hasil akhirnya tuh pasti ureum. Nah itu yang paling gampang kita tahu dari situ sih kadar ureum. Tapi kalau untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik mungkin agak susah dok karena memang sudah terganggu kan dok. Nah paling kita bisa melihat adalah dari berat badannya, kemudian dari massa ototnya. ya Kalau itu misalnya kita lihat paling gampang sih dari kaki mungkin ya dok yang paling kelihatan. Kalau misal ada juga tuh saya pernah ketemu dok pasien tuh rajin tuh istrinya yang rajin sih dok, dia rajin ngukur lingkar lengan suaminya tuh suka diukur. Jadi makin mengecil atau enggak kayak gitu dok. Nah itu sebenarnya salah satu kan dok penanda kalau massa ototnya makin kecil ya berarti asupan proteinnya kurang seperti itu dok. jadi lebih gampang ya mengukur dengan cara seperti tadi ya kalau misalnya untuk Ya, pemeriksaan laboratorium kan agak sedikit nih tenaga praktisi dokter dan sebagainya ya iya, kali ya itu kecukupan protein adakah malnutrisi apa enggak ya dok ya dengan cara iya, mengukur iya dok. tadi
lengan sama ukuran Berat kaki, badan, Dok. berat Dari badan berat juga. badannya juga bisa, Dok. Nah, itu menjadi Iya, indikator nih, kecukupan dari proteinnya cukup nggak secara iya. nah, ini penting sekali nutrisi ini. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan kalau gagal ginjal kronis ya tadi ya, sudahlah memang sudah nggak mungkin kecuali memang nggak ginjalnya sudah bisa kita ganti dengan ginjal baru ya dokter ya. Iya, Nah, itu iya. juga aman lah. Jadi kalau memang sudah harus melakukan cuci darah, yang perlu diperhatikan ya tadi protein, bagaimana jumlah protein yang harus kita konsumsi. Kemudian Iya, nutrisi yang lain harus kita konsumsi supaya kita tidak terjadi namanya malnutrisi kan, dan itu akan menjadi iya, Dok. Betul. juga dong ya kondisi kondisi Iya, tubuhnya secara umum ya, bukan hanya ginjal aja dok ya, secara umum iya, iya, Dok. bukan hanya ginjalnya saja kan, secara umum tubuhnya juga Iya, Dok. jadi masalah kalau terjadi malnutrisi kan. Iya. Oke, kira-kira tips terakhir nih dok sebelum kita akhiri malam ini nih, kalau kita produksi sampai pagi nih nggak mungkin selesai nih dokter nih. Ya, Coba kalau ada ya pertanyaan jadi silakan, saya kasih ada kasih ya, pertanyaan lagi nih, silakan kepada satu aja pertanyaan lagi nih, atau dua satu pertanyaan ya sebelum kita akhiri malam ini. Ada satu kayaknya nih, anak saya tekanan ya, darahnya kalau HD sering tinggi, kenapa ya dokter? Nah, ini nggak tergantung, bukan masalah nutrisi sebenarnya. Cuma kalau dihubungkan dengan nutrisi, gimana ya? ya kalau ini sih apa kenapa kalau HD masih sering tinggi ini bisa dikonsultasikan sih dengan dokter ginjalnya supaya Ya, mungkin ada obat yang perlu ditambahkan ya dok, terutama obat hipertensinya seperti itu. jadi kalau nutrisi nggak bisa dong nurunin tekanan darahnya nih ya, dengan makanan Iya dok. nggak bisa. Oke, itu aja dokter. Malam Ya, ini, aduh, ini luar biasa dokter Lorencia malam ini bisa menjelaskan secara, eh, kalau saya bilang secara vulgar ya, secara vulgar, iya semuanya dok. terbuka, Iya, dan mungkin nanti ya, kalau mau konsultasi lebih lanjut, silakan sih kepada Lorencia, kan kita bantu ya untuk konsultasi iya, terkait dengan nutrisi pada pasien-pasien yang gagal ginjal kronis seperti ini. Itu bebas sekali, kapan waktunya silakan nanti di klik linknya kalau memang mau berkonsultasi dengan Lorencia secara online dok ya, secara iya online boleh, iya bantu, online dok. itu bisa membantu teman-teman di sini yang memang sudah mengalami keadaan gagal ginjal kronis ya. Iya, Ada tips iya dok. terakhir nih dok, Ya, yang terakhir pasti, yang terakhir yang mau saya yang disampaikan lah sampaikan dok, kepada ya. teman kita di sini. Yang mau saya sampaikan untuk para pasien-pasien penyakit ginjal kronik, baik yang belum cuci darah maupun yang sudah cuci darah, yang pertama adalah perhatikan untuk nutrisinya, karena ini banyak pasien-pasien itu adalah mengalami malnutrisi. Nah, karena kalau misalnya malnutrisi sampai dengan masa ototnya itu udah mengecil, kita untuk mengembalikannya lagi itu susah. Nah, jadi perhatikan asupan nutrisinya, terutama adalah asupan protein, jangan kebanyakan, juga jangan kurang. Jadi harus tepat. Kalau misalnya kurang, itu bisa menyebabkan tadi malnutrisi. Kalau kebanyakan, itu akan makin memperberat fungsi ginjal. Gimana caranya supaya asupan proteinnya itu tepat dan teman-teman bisa tetap makan dengan enak ya, makan dengan enak tuh gimana caranya? Ya tadi ketahui tadi ukuran rumah tangga. Jadi supaya teman tahu, saya tuh kalau makan misalnya kayak tadi ya 10 bakso atau 20 bakso tuh proteinnya berapa, saya makan telur tuh berapa, terus kayak tadi pisang, ternyata 200 gram pisang itu mengandung 400 miligram kalium, nah itu bisa disesuaikan. Repot ya, iya memang repot, tapi demi kebaikan kesehatan teman-teman semuanya. Repot apa enggaknya tergantung lagi, balik lagi teman-teman itu apa tujuannya kan. Kalau memang mau hidup berkualitas dengan sebagai pasien dengan penyakit ginjal kronik ya tentunya memang harus lebih extra effort ya dok, harus lebih diperhatikan asupan nutrisinya. Seperti itu sih dok yang mau Ya, saya terima sampaikan dok. kasih nih Dr. Lorenciana nih. Saya kami sangat 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 menarik malam ini, pertanyaan banyak sekali ya. Iya Ah, dok. dokter pilih nih salah satu nih, kita akan kasihkan satu giveaway Iya ya dok. kepada peserta kita hari ini, giveaway yang menarik ya, satu Iya. produk kecantikan lah ya. Jadi kalau 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 orang gagal ginjal kronik tetap cantik boleh kan dokter ya?
Boleh, boleh. Harus dong, Pak. Zaman sekarang. Jangan udah terusnya ginjal kronik nggak memperhatikan penampilannya ya, Pak. Harus dong. Nah, nanti kita kasih kalau dokter bisa pilih nih salah satu nih dari peserta yang menarik ini kira-kira dari mana dok yang bisa kita kirimkan nanti nanti silakan DM kita ya kalau misalnya sudah terpilih sama dokter Lorenzia ini pertanyaan yang terbaik siapa nih dokter kira-kira. Mungkin dari ini ya, dari siapa nih, Ibu Nike ya. Itu boleh nih kan. Ini beliau nanya nih pertanyaannya belum terjawab nih. Nanti Nah, apa mungkin tuh? bisa DM, nanti saya bantu jawab ya. Sambil dapat dia dapat giveaway-nya tuh, Pak. Ya, Dok. selamat ya Bu Dita ya sudah giveaway malam ini luar biasa nih malam ini apa nomornya wah ini dokter Lorenzia kapan-kapan harus diundang lagi bicara mengenai nutrisinya lebih detail ya terutama bicara mengenai protein protein ini yang tadi mungkin banyak Iya, pertanyaan protein apa saja protein yang kita bahas lebih detail protein satu persatu kali ya dokter ya iya bener. yang pada ini ya sudah sudah dipilih sama dokter Lorencia nanti DM kita